yang kecil. Ini berapa hari kan? Kira-kira usianya Bapak? Usianya sekitar 2,5 sampai 3 bulan. Oh ini Oh iya. Kalau ini telur. Oh iya. Emang ini langsung Itu ada di ini, kalau cacing itu punya gelang. Nah itu perutnya itu tempat cat telur disimpan. Ya. Kalau yang sudah punya gelang berarti sudah ada telur. Kalau yang belum punya gelang masih belum ini berarti yang itu masih remaja. Kalau yang paling besar yang mana? Ini berarti Mas Haji. Mana ini? Yang paling besar. Ya, lebih kurang ukuran cacing itu ya segini. Inilah standarnya. Jadi sudah tidak bisa besar lagi, tidak bisa. Jadi dia ini setelah ukuran yang standar begini sudah dewasa seperti ini dia akan terus bertelur. Ini yang ini bibit kecil-kecil berarti ya? Ya, ini remaja. Remaja. Terus ini salah satu log jamur ya. Itu salah satu media sekaligus makanan cacing. Jadi banyak alternatif. Jadi di sini misalkan media yang ada misalkan dari kotoran hewan, misalkan sapi atau ayam, monggo silakan, tidak harus log jamur. Bisa juga? Bisa. Bau tapi ya? Ya, memang agak bau kalau menggunakan kotoran, tapi kalau bau bisa teknisnya bisa ada banyak teknis. Ini apa ini? Itu apa itu? Cacing apa? Dulu tak komandan. Tadi katanya 3 kilo Pak. 3 kilo. 3 kilo sak kotak? Iya, nanti kalau untuk pemeliharaan satu kotak cukup sekitar 1 kilo aja. Oh gitu. 1 kilo aja. Iya. Berarti nanti 40 kotak lah ya minimal ya? Kalau bisa. Kalau bisa 40 itu kotak ya. targetnya 4 bulan itu 1 kintal per bulan. Itu terus jaga. Jadi kalau di Malang kita bikin satu kotak. Ini kalau di Malang ya, ini setiap bulan dipecah jadi 2 gitu aja, sampai mencapai 40 kotak gitu. Oh, setiap bulan pecah gitu ya. Kalau di sini, ini kan yang diambil sama saja sih. Ini kan diambil tinggal telur, ini kan diambil tinggal telur gitu, sama saja. Pak, kalau yang ini jenis cacing apa Pak? Kenapa? Jenisnya? Iya, ANC. Apa? ANC. ANC itu panjang apa Mas Adam? Wah, bahasa Inggris. Bahasa Latin ya? Iya, bahasa Latin. ANC silakan. Iya, itu kalau kita kenal ini itu ke Afrika ya, Afrika. Jadi jenis cacing Afrika. Jadi nanti dia akan bisa besar tapi tetap standar seperti tadi. Besarnya lebih kurang maksimal sekitar 18 cm itu maksimalnya, tapi standarnya umumnya 14 cm. Ini cacing ini paling banyak digunakan untuk keperluan agrobisnis. Jadi misalkan untuk udang selalu minta yang besar-besar Pak, udang itu. Jadi makanan udang. Untuk makanan mintanya besar-besar ya. Tapi di Jawa Tengah ini ya memang kita kirim seminggu sekitar 2 sampai 3 ton untuk pemancingan. Pemancingan juga butuh yang besar juga gitu. Ya, jadi memang ini keperluan sering kali ya cacing ANC ini untuk keperluan perikanan, peternakan dan pertanian. Jadi ini dianjurkan ada tujuan. Jadi kalau di tempat kami ini produk paling utama, semua cacing yang ada langsung kita cairkan. Ini untuk suplemen. Kalau cacing cair ini disemprotkan ke tanamannya kan subur. Kalau cacing cair ini disemprotkan ke pakan pelet, misalkan pelet ayam, pelet ikan, nanti akan cepat pertumbuhan. Jadi salah satu fungsi paling utama sebenarnya lebih kepada untuk pertumbuhan, mengembangkan sel paling utama, sehingga kita perlu ini untuk pupuk. Jadi ini juga dari apa? Dari cacing juga. Ini ada teh biasa tapi ada pupuk cacingnya. Ini yang kalau ini cacing itu cacing kering, cacing itu kita keringkan, kita tepungkan jadi kapsul. Tambah tipes lagi? Ya, ini juga tambah tipes sama. Oh, Kebugaran mana yang kebugaran Mas? Mana yang kesukaannya masyarakat itu? Ada yang kesuka ini, ada yang kesuka ini. Ya, ini kebugaran Mas? Ini cacing itu ya kita ekstrak, kita tambahkan dengan beberapa daun-daunan. Ini untuk manusia, karena ini cacing paling utama untuk ini kebugaran. Untuk terutama untuk perbaikan sistem darah. Jadi ya itu, jadi cacing kita campurkan dengan daun bunga matahari. Kita campurkan, kita tambahkan angkung. Angkung itu juga tanaman herbal, jadinya seperti ini. Harganya kalau ini untuk 45 ya, 45.000 Pak. Jadi 45.000.
Jadi untuk stroop cukup satu sendok teh. Ini 45.000. Iya. Sekarang nggak? Ekstrak cacing lah. Ekstrak cacing. Tas sama itu. Ya, sama. Oh, jadi semuanya 45 semua. Iya, semua. Nanti Pak pemberitahuan ini harganya. Dari sini. Saya belum mempelajari. Oke. Baru datang ini dari Malang. Ini ya untuk fermentasian ya. Iya. Itu fermentasi dari teman-teman. Karena iya sayuran untuk pakan. Ya. Itu teman-teman dari Unggul Jaya ini Mas Aziz korcamnya ya. Oh iya. Ya reban toh Pak. Biasanya ada Bapak di sana? Saya sediakan di sana. Oh iya. Berapa satunya gratis, Pak? Iya. Ada air Bapak di sana? Malu gak ada. Iya, ternyata lewat tujuh. Ngapunten. Oh izin Bapak, terima kasih. Manis. Airnya. Nanti aja diterangkan tadi nanti sudah. Pak Bub, untuk mendorong UMKM selama ini sama pandemi ini gimana? Oke, jadi begini, ada problem ekonomi yang harus kita akui dalam pandemi COVID. Karena kita harus di rumah, kemudian harus jaga jarak, kurangi kerumunan. Alhamdulillah hari ini barangkali salah satu solusi ada usaha baru yang namanya budidaya cacing, yang barangkali di daerah tertentu, daerah lain ada, tetapi Batang mungkin belum banyak. Maka inilah potensinya bahwa budidaya cacing adalah bagian dari jawaban wirausaha dalam pandemi COVID. Karena di rumah, tidak kemana-mana, usahanya di rumah, gampang, lahannya tidak perlu banyak, modalnya juga sedikit, tapi hasilnya lumayan. Walaupun semangatnya adalah nanti kemandirian dari masing-masing wirausaha baru. Jadi manfaat dalam kondisi COVID, usaha yang tidak perlu berkerumun, kemudian tidak perlu keluar rumah, dan bisa memanfaatkan berbagai macam termasuk pakannya yang dari sampah rumah tangga. Artinya inilah jawaban minimal sementara dari berbagai aktivitas ekonomi yang bisa untuk kembali membangkitkan. Walaupun bukan satu-satunya, tetapi minimal ini salah satu pilihan dari warga Batang yang mungkin bisa dicoba. Kita lihat 4 bulan ke depan, walaupun ternyata sudah ada dari reban yang sudah produksi dalam bentuk lain, kan bisa dari bentuk fermentasi yang untuk obat, untuk lain-lainnya. Tapi usaha ini penting dan tidak perlu modal banyak, marketnya juga sudah jelas. Beliau nanti menjadi mitra gitu. Iya. Jadi mitra selama 2 tahun, nanti kita lihat perkembangan. Kira-kira gitu. Program-program khusus lain Pak untuk Saya kira nanti akan kita tidak lanjuti karena kita tidak boleh berhenti. Kita harus berdamai dengan COVID. Kita jangan sampai gara-gara COVID ekonomi kita itu mati, kemudian tidak berkembang. Saya termasuk kepala daerah yang berharap bahwa oke, COVID monggo, ini bagian dari kita harus berdamai. Kalau enggak nanti bahaya buat perekonomian Indonesia, termasuk Batang. Saya sudah membolehkan aktivitas ekonomi, tetapi dengan catatan protokol kesehatan dijaga dengan baik. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Rumusnya itu. Kalau enggak nanti bahaya buat perekonomian Indonesia. Saya tetap mensupport walaupun COVID ekonomi harus jalan. Oke, sip. Terima kasih ya. Suun.